Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Ketan City, karena di setiap video Aslamku itu pasti yang namanya saja Aslamku gitu, berarti itu semuanya akan saya bahas tentang asam lambung GERD dan anxiety. Jadi sekarang ini ya saya pasang apa ini salon pas karena rahang saya itu agak pegel ya, jadi ya saya tempel salon pas kecil ya. Kalau besar saya nggak kuat panasnya, soalnya ini koyo cabe gitu ya, panas banget. Tapi nggak masalah, yang penting teman-teman semua itu selalu sehat, tambah sehat, dan gimana ya, kalian itu ada perkembangannya terus gitu ya. Jadi saya ingin bahas sedikit tentang ya asam lambung Ketan City sesuai yang saya alami, sesuai yang saya rasakan. Jadi sebelum saya lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini ya di bawah ini, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Tinggal klik gitu saja sudah ya, cukup satu kali ya. Kalian bisa apa itu nonton channel Aslamku ini. Itu ada banyak sekali ya video saya, ada 400, udah 500-an kayaknya, 400 atau 500-an. Kalian bisa tonton, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu ya. Jadi di video kali ini saya ingin bahas sedikit dari saya parah ya sampai saya sekarang ini, itu berapa bulan atau berapa tahun ya, prosesnya itu berapa lama gitu ya. Ini saya bahas di video kali ini. Jadi dulu itu saya parah-parahnya ya, waktu parah-parahnya itu saya kasih apapun itu mental semua ya, bukan mental sih, nggak ada reaksi semua. Seperti obat dokter udah bolak-balik, obat herbal udah sampai bosen gitu ya, dari kunyit, temulawak, terus madu gitu ya, terus lidah buaya itu juga pernah. Pokoknya saya herbalan itu binahong itu juga pernah ya, daun binahong direbus itu juga pernah. Nah disitu mungkin karena saya itu kurang sabar atau gimana, atau lambung saya lagi apa itu sensitifnya ada apa sedikit itu nggak bisa menerima mungkin ya, mungkin, atau memang sedang proses tapi sayanya yang nggak sabar. Dan saya makan model beningan juga masih sakit. Saya makan yang tempe goreng, tahu goreng gitu, telur goreng juga sama masih sakit gitu ya. Jadi serba bingung ya, serba bingung. Saya waktu dulu serba bingung, apakah saya harus mantang, bener-bener mantang terus, atau saya makan yang sebisa, yang seperti biasa tapi tanpa cabe ya, tanpa cabe, tanpa santan itu ya, terus tanpa asam, yang asam-asam ya itu ya. Jadi saya waktu itu serba bingung ya, mau makan ini masih sakit, mau makan itu masih sakit. Nah di situ saya mulai mencari informasi di YouTube ya. Di YouTube saya menemukan di channelnya Kang Rohimat dan channelnya Erik Wibowo. Nah disitu saya, dua channel itu saya coba cari bagaimana sih asam lambung Ketan City ini. Nah saya di situ biasa yang saya cari itu tentang pola makan, pola hidup, pola pikir itu bagaimana. Nah saya apa itu saya kalau malam itu saya dengerin itu terus, saya dengerin, oh ternyata memang harus belajar ya. Memang harus seperti apa ya, seperti kita harus dibiasakan gitu ya, dibiasakan hal-hal yang baik. Karena semua mentor yang bikin video channel Aslamku, atau bukan Aslamku, yang bikin video di YouTube tentang asam lambung Ketan City, itu semuanya pasti hampir sama ya. Tujuannya itu atau cara-caranya itu hampir sama. Mungkin cara menyampaikannya yang berbeda gitu ya. Menurut saya hampir sama semuanya. Dan setiap mentor itu beda-bedanya, itu dia menyarankan pakai vitamin
ya. Ada yang menyarankan pakai vitamin, ada yang menyarankan pakai nggak pakai apa-apa, itu juga ada yang menyarankan pakai obat ini, herbal ini. Nah, biasanya yang menyarankan ya, atau menyarankan begitu-begitu itu biasanya yang sudah ya, yang sudah pernah gitu ya, dia membaiknya karena herbal itu. Nah, di situ saya jelaskan ya, mungkin ada yang ikut coba, ada yang nyoba tapi nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan sampai berbulan-bulan nggak ada perbaikan. Nah, mungkin itu ada yang salah di pola hidup ya, di pola hidup, pola makan, pola pikir, pola hidup, itu mungkin ada yang salah. Kalau misal semuanya sudah merasa sip, merasa bagus semuanya, 3 pola hidup sehat bagus, terus pola pikir, pola makan, pola hidup sudah bagus semuanya, dan herbal itu sudah dikonsumsi rutin. Nah, di situ kita masih, misal ya, ini misal ada yang ikut-ikutan saya atau ikut-ikutan atau nyoba herbal entah siapa itu ya, dan setelah nyoba atau misal ikut-ikutan nyoba herbal itu nyoba herbal saya mungkin ya yang saya pakai, tapi kok nggak ada perubahan. Saya sudah menerapkan 3 pola hidup sehat, sudah berapa bulan saya nggak ada perbaikan, nggak ada perubahan ya. Kemungkinan reaksi tubuh orang itu beda-beda ya, beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu salah satunya. Tapi ada juga yang tidak cocok ya, meskipun sudah dikonsumsi sampai berbulan-bulan sampai 1 tahun tapi masih begitu-begitu saja. Itu menurut saya nggak cocok ya. Jadi kalian harus pintar-pintar lah nyoba, misal nyoba ya minimal 1 bulan atau 3 bulan ya, 3 bulan maksimal. Kalau 3 bulan sama sekali tidak ada perubahan, padahal sudah 3 pola hidup sehatnya sudah baik ya, tapi masih rasanya nggak karuan. Nah, itu bisa jadi nggak cocok ya. Itu menurut saya, soalnya saya sudah nyoba kunyit waktu itu ya, waktu masih parah-parahnya kunyit ya, kunyit temulawak, madu, itu sampai habis lumayan banyak ya, tapi nggak masalah banyaknya. Tapi waktu itu saya memang saya niat mau konsumsi kunyit terus sampai 3 bulan lebih, kayaknya 4 bulan, dan itu nggak ada perbaikan ya, gitu-gitu saja ya. Nah, di situ saya berpikir apa ini nggak cocok ke saya, nggak ada efek apapun, itu nggak ada ya, biasa-biasa aja, masih rasanya masih nggak karuan gitu ya. Menurut saya begitu, padahal 3 pola hidup sehatnya saya sudah bagaimana caranya untuk menerapkan pola hidup sehat yang baik ya, dan disiplin, dan berapa bulan saya dari parah-parahnya sampai sekarang. Kalau bisa saya hitung sih mungkin sekitar 1 tahun ya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih saya, dari saya parah sampai sekarang ini ya, dari saya parah terus saya ada perbaikan sampai sekarang ini 1 tahun lebih ya. Jadi saya dulu nggak bisa ngomong gini tuh, saya nggak bisa, apalagi ngomong cerewet itu nggak bisa ya, ngomong yang terus menerus itu nggak bisa ya, kalian paham lah ya. Yang mungkin ada yang begitu ya, mungkin buat ngomong itu buat ngomong rasanya ampak, dadanya nggak enak, nafasnya pendek gitu. Iya, sama, saya juga begitu. Dan saya pakai apa? Saya pakai itu ya, ada di video saya sebenarnya, sudah saya ulang-ulang, itu saya pakai herbal rempah Arab plus legen kuning. Saya itu, dan saya mulai disiplin sekali ya, 3 pola hidup sehat dan pantangannya, jangan sampai saya makan pantangan, dan pola pikirnya tetap dijaga, sering keluar ya, refreshing. Nah, itu penting juga, jangan sampai kalian tuh stres di rumah, atau pokoknya jangan sampai kalian stres, itu saja. Stres, merasa tertekan itu jangan. Punya kalian harus slow saja, udah nggak usah dipikirin hal-hal yang bikin kita itu sedih atau apa, itu nggak usah dipikirin. Memang kita sakit, memang kita diuji ya, sedang dikasih ujian, kita harus kuat, pasti akan membaik ya. Jadi sekarang ini yang saya rasakan sih
eh, nggak ada ya. Ini sekarang ini saya ngomong ya, yang saya rasakan itu nggak ada ya. Ya biasa-biasa aja ya. Tapi masalah tenaga saya itu memang belum full 100% ya. Dan buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya, saya itu memang belum 100%, tapi saya alhamdulillah sudah bisa aktivitas ya. Meskipun memang kadang kalau kecapean itu masuk angin, kerokan ya. Ya wajar lah ya, namanya kecapean gitu ya. Jadi alhamdulillah lah. Coba kalian apa itu, mungkin yang masih parah-parah itu coba ikuti video saya dari awal itu, kalian tontonin, nanti kalian akan tahu perjalanan saya itu bagaimana. Bisa kalian buat gambaran, kalian tiru juga nggak apa-apa, nggak ditiru juga nggak apa-apa. Intinya saya berbagi informasi ke teman-teman semuanya yang masih awam, yang masih belum tahu apa itu asam lambung ya kan. Karena saya juga kasihan, karena saya pernah mengalami seperti kalian semuanya. Jadi niat saya baik, pokoknya nggak ada niat menggurui kalian tuh, nggak ada. Itu pengalaman saya saja gitu ya. Jadi berapa persen mas sekarang ya, mungkin bisa dibilang 95% ya, bisa dibilang 95% menuju ke 100% gitu ya. Karena untuk menuju ke 100% itu ya ada yang lama, ada yang cepat. Tapi kalau saya itu dalam kategori lama gitu ya. Jadi intinya sabar lah, sabar sambil jalan, sambil aktivitas. Kalau bisa aktivitas ya aktivitas ringan-ringan lah. Kalau saya sih ya, karena saya kalau ada servisan motor gitu ya, itu ya memang kalau pas servisnya berat ya capek, namanya juga aktivitas gitu ya. Dan gini, kalau kalian pengen aktivitas itu nggak harus aktivitas yang menghasilkan uang ya. Aktivitas untuk penderita asam lambung itu nggak harus menghasilkan uang. Kalau bisa sih yang menghasilkan uang, tapi kalau mungkin nggak bisa ya aktivitas melakukan hobi saja, seperti hobi tanaman, menanam atau hobi apa, bersepeda itu juga bagus itu ya. Jadi intinya sih lakukan hal-hal yang baik saja, jangan sampai kalian itu ngelakuin yang sekiranya itu kalian nggak mampu tapi kalian paksakan. Nah itu jangan, menurut saya itu akan mengganggu proses penyembuhan, karena tubuh kita itu energinya belum full 100%. Kalau udah 100% udah normal sih nggak masalah ya. Yang penting aktivitas harus dijaga, makanan harus dijaga gitu ya. Jadi selama saya sakit sampai sekarang ya, sampai membaik sampai sekarang lah ya, itu 1 tahun lebih ya. 1 tahun ini bulan 8 berarti 1 tahun 2 bulan ya. Saya sampai sekarang ini loh, tapi saya membaik begini sih udah agak lama sih ya. Mungkin saya membaiknya itu sekitar 8 bulan 7 bulan yang lalu mungkin ya, 7 bulan atau 8 bulan. Pokoknya saya buat video channel Aslamku ini, bisa kalian lihat dari pas saya kumat itu mukanya saya itu kayak berkerut gitu, kayak orang sakit gitu. Nah di situ saya pas lagi kumat-kumatnya gitu wajah saya. Karena saya awal-awal buat channel ini itu saya kadang kumat, kadang enggak, kadang kumat, kadang enggak gitu ya. Jadi gitu ya. Obatnya yang saya pakai herbal, rempah Arab, dan 3 pola diet, dan pantangan-pantangannya harus dijaga. Udah itu saja ya. Misal kalian ada yang ingin nyoba, silahkan kalian beli di Shopee rempah Arab plus legen kuning. Saya tidak disuruh, tidak dikasih upah, enggak. Saya cuma ingin ya ngasih jalan aja buat teman-teman semuanya yang ingin tahu saya itu membaiknya karena herbal apa gitu ya. Jadi ambil sisi positifnya saja. Yang penting kalian itu terus berusaha pakai herbal atau pakai apa, terserah kalian. Yang penting intinya sih kalian ada perkembangan, ada perbaikannya setiap bulannya ya gitu ya. Itu menurut saya. Jadi semoga kalian itu tambah sehat, lekas sehat. Dan mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan kalian tanya di kolom komentar. Kalau ada yang ingin, Mas coba buat video ini, coba buat video tentang ini, silahkan kalian komen di bawah atau di WA juga bisa ya. Mas tolong buat video tentang ini, saya insya Allah saya akan buatkan untuk teman-teman semuanya ya. Jadi saya niatnya ya termasuk beribadah buat ngasih tahu ke teman-teman semuanya, meskipun saya memang belum 100% ya. Yang namanya 100% itu udah subuh total, nggak ada yang ngerasain apa-apa
ya sudah normal, sudah kuat ya, energinya itu sudah full, itu namanya 100% gitu ya. Oke, jadi gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di bawah ini.